Kamu tentu mengetahui bahwa teknik sipil merupakan salah satu bidang pekerjaan yang diminati banyak orang. Banyak yang beranggapan bahwa gaji teknik sipil cukup tinggi loh. Maka dari itu, banyak yang berlomba-lomba menjadi lulusan jurusan satu ini. Benar saja ya, siapa sih hari gini yang gak mau gaji tinggi? Hehehe, dengan gaji besar, kamu bisa lebih mudah untuk melakukan banyak hal dong tentunya. Teknik sipil merupakan ilmu yang mempelajari proses perancangan, pembangunan, dan modifikasi bangunan dan infrastruktur lainnya. Hal tersebut berbeda dengan profesi seorang arsitektur yang fokus pada menciptakan desain bangunan agar terlihat menarik ya. Umumnya, standar gaji teknik sipil fresh graduate atau lulusan baru adalah sekitar 5 juta hingga 7 juta. Nominal tersebut terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan profesi kerja lain pada umumnya. Namun, nominal gaji tersebut tergantung pada perusahaan dan bidang yang dilamar loh ya. Nah, berikut prospek kerja teknik sipil yang wajib kamu ketahui. Pertama, manajer konstruksi. Sebagai manajer konstruksi, kamu ditunjuk untuk memberikan penghargaan dalam suatu proyek konstruksi. Itu sebabnya pekerjaan ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki jiwa pemimpin yang tinggi. Dalam menjalani profesi ini, kamu akan bekerja erat dengan arsitek, surveyor, dan bagian perencanaan lainnya. Proyek yang dikerjakan biasanya seputar tempat tinggal, bangunan komersil, industri, dan infrastruktur. Untuk menjadi manajer konstruksi, umumnya kamu harus memiliki pengalaman di dunia teknik sipil setidaknya 3 tahun. Tapi ada juga perusahaan yang menerima fresh graduate kok, tenang aja. Standar gaji manajer konstruksi sendiri berkisar 7 juta hingga 30 juta. Kedua, surveyor. Surveyor memiliki tanggung jawab memastikan bahwa proyek pembangunan yang berjalan telah mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Berkecimpung dalam profesi ini, kamu harus mampu melakukan pemeriksaan atas seluruh rancangan bangunan secara detail, mulai dari struktur hingga pondasi bangunan tersebut. Selain itu, sebagai surveyor, kamu juga berkewajiban membantu mengurus dokumen perizinan atas suatu pembangunan. Tantangannya adalah ketika menemukan hal yang melanggar hukum, maka kita harus mampu mencari solusinya. Bidang pekerjaan teknik sipil yang satu ini juga terbuka untuk tingkat fresh graduate. Standar gaji surveyor berkisar antara 3 juta hingga 6 juta. Ketiga, project manager. Ranah tugas seorang project manager dalam teknik sipil terbilang cukup penting, di mana kita diberi kuasa oleh direksi proyek untuk memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pelaksanaan pembangunan yang berjalan di lapangan. Jadi, mulai dari budget hingga potensi resiko atas pembangunan yang berlangsung, semua itu akan menjadi tanggung jawab seorang project manager. Itu sebabnya, untuk menjadi seorang project manager dibutuhkan persyaratan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun. Standar gaji project manager yakni 8 juta hingga 12 juta. Keempat, kontraktor insinyur sipil. Kontraktor insinyur sipil bertugas merealisasikan rencana yang telah dibuat oleh konsultan konstruksi menjadi bangunan nyata. Seorang kontraktor insinyur sipil harus mampu mengatur sumber daya manusia dan sumber material yang ada di lapangan. Meski begitu, perlu diketahui bahwa ada juga proyek pembangunan yang tidak memiliki jasa konsultan. Untuk itu, kontraktor insinyur sipil harus siap membuat perencanaannya sendiri dan menerapkannya menjadi suatu bangunan. Standar gaji kontraktor insinyur sipil antara 5,5 juta hingga ratusan juta rupiah. Kelima, quality control proyek bangunan. Quality control dalam proyek bangunan berfungsi untuk melakukan pengawasan kualitas atas materi bangunan yang ada di lapangan. Sebagai quality control, kamu berhak melakukan inspeksi bersamaan dengan jalannya suatu pembangunan. Selain itu, seorang quality control juga diperbolehkan mengeluarkan surat teguran yang ditujukan kepada kontraktor dan project manager apabila ada penyimpanan dalam pengadaan materi bangunan.
Itu sebabnya, ketika memutuskan menjalankan profesi ini, kita harus mampu bersikap tegas ya. Standar gajinya sendiri berkisar 10 juta hingga 25 juta. Keenam, konsultan perencana. Konsultan perencana bertugas untuk memberikan strategi perencanaan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Sebagai konsultan, kamu akan sering berkomunikasi dengan pihak kontraktor bangunan untuk mendiskusikan penyesuaian keadaan lapangan dan perhitungan struktur suatu konstruksi. Untuk bisa menjadi seorang konsultan perencana profesional, kamu harus mulai sebagai asisten konsultan terlebih dahulu untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Umumnya, standar gaji konsultan perencana proyek memiliki nominal di bawah 10 juta dan akan terus naik hingga menjadi seorang direktur yang biasanya digaji 30 juta per bulan. Jadi, standar konsultan perencana yakni 7 juta hingga 30 juta. Ketujuh, drafter. Sesuai dengan namanya, drafter bertugas menciptakan gambar atau sketsa infrastruktur yang kemudian dapat dipresentasikan kepada klien. Menariknya, jika zaman dahulu seorang drafter menggambar suatu sketsa di atas kertas besar, sekarang sketsa infrastruktur dapat dibuat menggunakan AutoCAD. Itu sebabnya, umumnya perusahaan akan mengutamakan drafter yang memiliki latar belakang pendidikan minimum D3. Hal ini dikarenakan penggunaan AutoCAD membutuhkan kemampuan teknis yang umumnya diajarkan pada perkuliahan. Standar gaji drafter yaitu 3,8 juta hingga 9 juta. Keren banget dong jurusan teknik sipil ini. Kamu pasti banyak menemui perguruan tinggi dengan peminat jurusan ini yang banyak dong. Pasti saja karena gaji dari prospek kerjanya pun sangat tinggi. Tapi, semua tergantung dari masing-masing perusahaannya ya. Kalau prospek kerja impian kamu, yang mana nih? Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, komen, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.